Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidal qalbi lam fadu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wastabirhum bil am. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul adzim. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hadirin rahimakumullah, saudara-saudara shaimin shaimat yang dirahmati Allah. Tak terasa sore hari ini kita berada di bulan Ramadan, di hari yang ke-10. Insya Allah 1 jam mendatang kita memasuki hari yang ke-11. Tak terasa. Puasa hari ini memang berbeda dengan puasa hari sebelumnya. Puasa Ramadan tahun ini jauh berbeda dengan puasa Ramadan tahun-tahun lalu, di mana seluruh umat Islam di dunia, dimanapun dia berada, di negeri manapun dia berada, itu suasananya berbeda. Karena saat ini umat Islam sedang diuji dengan pandemi COVID-19. Dalam hal ini, masing-masing pemerintah memberlakukan dengan kebijakan-kebijakan yang berbeda tentunya. Saat ini kami berada di kota Bekasi, khususnya di Kecamatan Medan Satria, dengan saudara-saudara kami, para kader-kader dakwah di Medan Satria ini, para anggota PKS yang sudah berjibaku. Insya Allah, mudah-mudahan Allah bukakan pintu rahmat, Allah limpahkan maghfirah, dan Allah berikan keberkahan buat kita, kader-kader, dan seluruh pemirsa dimanapun berada. Hadirin rahimakumullah, saya diminta panitia untuk memberikan tausiah tentang bedah sebuah kitab yang sudah sangat terkenal, yaitu Riyadhus Shalihin. Nah, kitab itu khusus membahas tentang berkata-kata yang baik atau berucap yang baik, kalimatut thayyibah. Dan frase berikutnya yaitu tentang berwajah yang ceria atau biwajhi talqin. Nah, wajah yang ceria. Sebenarnya dua frase ini adalah hal yang berdampingan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Berbicara tentang kata-kata yang baik atau kalimatut thayyibah dan tentang wajah yang ceria, tentang biwajhi talqin, ini tentunya berbicara tentang akhlak Rasul. Sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-Ahzab 21. Ini menunjukkan bahwa tidak perlu ada contoh lagi bagi diri kita, cukuplah kita berkhutbah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah jamin
Allah jamin bahwa Rasulullah memberikan contoh akhlak yang baik. Dari mulai bagaimana dia bersikap terhadap orang tua, bagaimana dia mendidik para sahabat-sahabatnya, para muqarrabinya, bagaimana beliau memperlakukan istri-istrinya, bagaimana beliau berpolitik, bagaimana dia bersikap di dalam sebuah forum, dan lain-lain sebagainya. Bahkan beliau juga termasuk orang yang handal dalam tijarah, dalam berbisnis. Oleh karena itu, cukuplah bersandar kepada dia. Nah, memasuki bab ini dalam Riyadhus Shalihin, Rasulullah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya untuk menyempurnakan akhlak. Kita tahu bahwa sejak Rasulullah SAW dilahirkan di Mekah, lalu kemudian dia usia remaja, dia dihidup di tengah-tengah zaman jahiliyah, zaman-zaman kebodohan, zaman betul-betul gelap, zaman-zaman di mana kehidupannya sangat luar biasa bodohnya. Nah, lalu kemudian Rasulullah diangkat Rasul untuk menyempurnakan akhlak itu, memberikan cahaya bukan hanya bagi umat-umat pengikutnya saja, tetapi wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Bahwa Rasulullah diutus itu untuk memberikan cahaya, untuk memberikan contoh akhlak, tauladan yang baik kepada seluruh manusia di muka bumi hingga saat ini. Nah, para pemirsa rahimakumullah, bagaimana Rasulullah bersikap terhadap orang-orang mukmin, bagaimana Rasulullah bersikap terhadap orang-orang kafir, bagaimana Rasulullah bersikap kepada seluruh manusia pada umumnya, telah dicontohkan banyak contohnya. Ya. Jadi kalau bagaimana berkata-kata yang baik, itu ternyata tidak cukup berkata-kata yang baik, tetapi juga perlu berkata-kata yang benar. Kenapa? Karena saat ini banyak orang merayu, banyak orang menjadikan menjual produk barang, sales tertentu atau marketing, bagaimana merayu para calon customernya dengan rayuan-rayuan, tapi tidak sesuai produk dan jasa yang dijualnya. Itu bisa jadi. Nah, oleh karena itu, tidak berkata-kata kalimatut thayyibah harus diikuti dengan kalimat-kalimat yang lainnya, kalimat yang tepat, kalimat yang benar, sebagaimana Allah gambarkan qaulan sadida, qaulan layyina, qaulan saqila, qaulan ma'rufa, dan seterusnya. Banyak dalam Al-Qur'an. Nanti kita sedikit contoh-contohnya kita berikan. Saudara-saudaraku, shaimin shaimat rahimakumullah, keberhasilan Rasulullah Muhammad SAW di dalam berdakwah justru karena beliau ini mampu merangkul musuh-musuhnya. Orang-orang yang bersikap keras kepadanya tidak dilawan dengan keras. Orang-orang yang bersati kasar, orang-orang yang memperlakukan beliau dengan tidak baik, dia tidak dilawan dengan tidak baik. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Rasul menjawabnya seluruh kejelekan dengan kebaikan, seluruh kejahatan dengan kebaikan. Itulah akhlak Rasulullah SAW, luar biasa. Sehingga pada suatu kesempatan, setiap beliau pergi ke masjid, itu si Yahudi yang di pinggir jalan itu melemparinya dengan kotoran. Hari ini dilempari, besok ke masjid Rasul dilempari lagi, besok ke masjid dilempari lagi, begitu seterusnya. Sehingga suatu ketika Rasulullah SAW tidak diganggu, tidak dilempari. Nah, dia heran, beliau heran.
Lalu beliau setelah selesai sholat asar, kepada para sahabatnya dia berkata, wahai para sahabatku, tahukah anda si Yahudi yang ada di pengkolan sana, di perempatan sana itu kemana ya? Maka para sahabat yang lainnya heran. Kenapa heran? Dia tahu, mereka tahu bahwa si Yahudi tersebut orang yang senantiasa mengganggu kepada Rasul. Tapi ketika hari ini tidak mengganggunya, bahkan beliau menanyakannya. Itu akhlak yang agung, luar biasa. Luar biasa. Nah, akhirnya mengajak para sahabatnya, hari ini kita selesai sholat, selesai berzikir, selesai berdoa, yuk kita pergi nengokin si Yahudi sana. Jangan-jangan dia itu lagi sakit. Betul. Begitu Rasul bersama para sahabatnya ke rumahnya, ngetuk pintu, lalu kemudian didapatkan si Yahudi sedang demam, ya, sedang panas, dingin luar biasa, diselimuti oleh istrinya. Lalu kaget, begitu melihat Rasulullah kaget ya. Kagetnya apa? Kaget, kenapa Muhammad yang setiap saat aku lempari, setiap hari aku ganggu, setiap hari aku maki-maki, ternyata ketika aku sakit malah dia menjengukku. Kaget. Akhirnya apa? Sikap beliau dengan tutur kata yang manis, sopan, santun, ketika berjumpa dengan siapapun, bahkan ketika berjumpa dengan musuh-musuhnya, akhirnya terbukalah hati sang Yahudi tersebut. Sehingga ketika Rasul sudah pulang dari si Yahudi bersama para sahabatnya, apa yang dia katakan? Tetangga dekat pun, dekat rumah satu pun tidak ada yang menjengukku. Saudara-saudaraku tidak ada yang menjengukku. Bahkan yang setiap hari aku ketemu, setiap aku ngobrol, setiap hari kerjasama, setiap hari aku nongkrong, tidak ada. Tapi ketika Rasulullah Muhammad SAW yang aku musuhi, yang aku maki, aku lempari, aku ganggu, Masya Allah, ternyata Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam benar adanya. Inilah Rasul Allah. Betul-betul ini utusan Allah. Maka dengan kesadarannya kita bisa bayangkan satu orang yang dihadapi Rasul seperti ini. Inilah akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu contohnya. Ya. Hadirin rahimakumullah, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, shaimin shaimat rahimakumullah. Masuk ke bahasan Riyadhus Shalihin. Kalimatut thayyibah. Bagaimana bisa berkata-kata baik. Nah, hadirin rahimakumullah, itu salah satu bukti. Tadi contoh Rasulullah. Rasulullah itu ternyata tidak pandang siapapun. Artinya bahwa keberhasilan Rasulullah di bidang dakwah, walau kunta fazzan ghalidul qalbi lan fadu min haulik. Seandainya Rasulullah bersikap keras dan berhati kasar, pasti mereka bubar, jauh meninggalkan Rasulullah, jauh meninggalkan, tidak ada di sekelilingnya. Itulah contoh dan bukti ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Bagaimana bersikap yang baik, bagaimana berkata-kata yang baik, bagaimana berkata-kata yang benar. Seorang pramugari, dia dilatih selama 6 bulan lamanya bagaimana dia mengeluarkan kata-kata yang baik, bagaimana berlatih dia tersenyum, ya. Bagaimana dia berlatih tersenyum? Supaya
bisa menyambut kedatangan para penumpang di sebuah maskapai dengan nyaman, dengan tertarik, dengan indah, dengan kesan yang sampai ke hati. Kira-kira seperti itu. Kesannya kira-kira seperti itu. Nah, ternyata memang dia benar, dilatih 6 bulan cukuplah, ternyata mereka bisa tersenyum manis. Lalu kemudian bisa mengeluarkan kata-kata yang sangat luar biasa, ya, yang bisa menghipnotis penumpang. Tetapi yang sungguh sangat disesalkan, apakah dia memperlakukan suaminya seperti itu? Apakah dia mendidik anak-anaknya di rumah juga seperti itu? Apakah dia ketika ketemu dengan keluarganya seperti itu? Ketemu dengan tetangga seperti itu? Senyumannya yang manis, kata-kata yang keluarnya juga oke. Wallahu a'lam. Tetapi kalau memang benar adanya, itu sangat luar biasa. Tentunya dididik itu tidak perlu 6 bulan. Yang paling penting adalah bagaimana berperilaku habit. Nah, dalam dunia sekarang, akhlak itu ternyata biasa disebut dengan karakter. Zaman sekarang namanya karakter. Jadi bagaimana mendidik anak supaya berkarakter. Tentunya kalau kita umat Islam, karakter yang islami, ya, karakter yang islami, karakter building, bagaimana membangun karakter diri, karakter anak, karakter siswa dan seterusnya. Nah, artinya bahwa tidak cukup dengan hanya pelatihan saja, itu adalah hanya instan. Suatu saat kalau dia sudah tidak jadi pramugari lagi, bisa berubah. Bisa berubah. Oleh karena itu, karakter itu dibentuk dengan pola pembiasaan. Lalu kemudian menjadi budaya, dan setelah itu baru menjadi karakter. Nah, karakter itu tentunya ada satu patokan. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke ayat tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah terdapat contoh-contoh yang baik. Orang tua kepada anaknya harus mengeluarkan kata-kata yang baik dan benar. Begimikian pula anaknya mencontoh orang tuanya. Seorang suami kepada istrinya, istri pun kepada suaminya. Istri bagaimana menghantarkan suaminya ketika mau bekerja sampai ke pintu pagar, beri senyuman yang manis. Lalu setelah itu hantarkan, selamat jalan ya Bi, selamat jalan ya Pak, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Nah, kira-kira begitu. Kan indah, nyaman luar biasa. Begitu suami pulang, sambut kembali dengan gembira, dengan senyuman manis. Senyum adalah sedekah. Senyum adalah sedekah, ya. Nah, tapi berbeda halnya ketika kita sudah pasang sinis. Suami telat sedikit saja, akhirnya waduh, kemana dulu nih suami saya. Nah, kalau itu yang ditanamkan, ketidakpercayaan istri kepada suami akan menimbulkan ketidakpercayaan suami kepada istrinya. Itu contoh, ya, tentunya. Nah, saya tanamkan bukan hanya itu, ya. Kebetulan saya bertugas di Al-Azhar Kelapa Gading. Mohon maaf promo dikit nih, ya. Ya, saya di Al-Azhar Kelapa Gading menanamkan apa yang sekian tahun lalu, ya, itu Agim itu menanamkan. Tertulis di kacanya di pintu gerbangnya 5S. Saya masih ingat. Pertama kali saya berkunjung ke Agim, ke Geger Kalong itu, yang pertama senyum, yang kedua salam, ketiga sapa, 4 sopan, 5 santun. Meskipun sekarang udah bisa ditambah jadi 6S lah, 7S lah, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau kita lihat, benar adanya. Kenapa? Karena kalau kita bicara karakter, bicara akhlak, itu bicara di tatanan kita, budaya kita. Kita berada di mana? Kondisi seperti apa? Nah, artinya bahwa tadi kata-kata yang baik di sebuah tempat belum tentu jadi menjadi baik di tempat lain. Artinya apa? Kontennya harus benar. Karena baik itu hanya delivery.
Bagaimana menyampaikan kepada orang lain? Ya, orang bisa puas di satu tempat, belum tentu bisa puas atau bisa diterima di tempat lain. Harus mengikuti budaya. Inilah karakter, inilah akhlak. Nah, kita bahas sedikit. Saya praktekkan, Bapak Ibu sekalian, saiman rahimakumullah, ya. Senyuman yang baik menurut Ari Ginanjar, ya, itu adalah senyuman yang sinergi katanya. Seperti apa? Senyuman yang tarik bibir kiri 2 cm, ke kanan 2 cm, tahan 4 detik. Kita praktekkan ya. Oke. 4 detik saja. Kalau lebih dari 4 detik berarti ada yang menanyakan tentang ngapain tuh cengar-cengir gitu kira-kira. Jadi senyumannya harus manis ya. Jadi 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, tahan 4 detik ya. Itu senyum. Senyum. Oke. Yang kedua, salam. Saya mempraktekkan, membahaskan kepada anak-anak biar dipraktekkan sambil ada gerakannya supaya mudah diingat. Jadi senyum, salam, assalamualaikum, ya. Sapa, ya. Sapa itu sesuai dengan budaya, sesuai dengan keadaan. Kalau anak-anak remaja yang hobi bola, yang pertama kali ditanya, bagaimana tadi malam Real Madrid menang gak sama MU misalnya, gitu kan? Itu contoh. Boleh jadi sapaan seperti itu. Kepada tetangga yang lewat, memang tiap hari dia jualan di pasar, tiap hari lewat rumah kita. Basa-basi istilahnya, basa-basi itu perlu. Agar kita diterima oleh orang lain, dakwah itu perlu diterima oleh orang lain. Maka basa-basi, kemana Bu? Itu. Meskipun udah tahu ke pasar, nanya kemana lagi. Tapi basa-basi itu perlu, adat orang timur. Ini akhlak. Akhlak. Ya. Meskipun prakteknya zaman Rasulullah kan tidak seperti itu, karena memang budaya di Arab tidak seperti itu. Tapi standarnya kira-kira seperti itu. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kira-kira. Ibu-ibu yang lagi mempersiapkan kolaknya, ya, kemudian yang sedang mempersiapkan gorengannya, lontongnya dan sebagainya, jangan lupa senyum Bu, ya, senyum, ya. Kenapa? Senyum itu sedekah, insya Allah. Orang senyum itu tanda bahagia. Nah, kan judulnya kita yang sedang bahas berkata-kata yang baik, berwajah ceria pada saat berjumpa. Berjumpa dengan siapa saja, gitu. Senyum nggak mahal, tapi orang yang tidak punya senyuman, ya. Bahwa kalimat thayyibah juga adalah sedekah. Kalimatut thayyibatu sedekah, kata Rasul. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari itu dinasehati oleh Rasulullah bahwa kalau itkunar, jauhkan dari api neraka, walaupun dengan sodakoh separuh biji kurma. Kira-kira nasihatnya seperti itu. Tetapi bagi sahabat kan tidak semuanya punya biji kurma. Kata Rasul, ya, kalau tidak punya, kalimatut thayyibah. Dengan kata-kata yang baik, itu sodakoh. Dengan senyuman, itu sodakoh. Bahkan menyingkirkan satu benda yang menghalangi orang ketika berjalan ke samping supaya orang lalu lalangnya itu tidak terganggu, itu sedekah. Mudah kan? Itu akhlak Rasul. Rasul mencontohkan seperti itu. Sehingga ya, ketika kita berjumpa dengan siapapun bisa banyak pasang senyuman. Cukup 4 detik senyuman. Ketika ada orang lewat nih. Orang lewat tidak dikenal, pulang dari suatu tempat dekat rumah kita. Kita ajak senyum. Orang tersebut padahal susah senyumnya. Dan orang tersebut tidak kenal. Tapi begitu lewat, kita ajak senyum, dia ternyata ikut senyum juga. Padahal boleh jadi dipaksakan senyumnya. Setelah sampai sekian meter ke belakang, dia jauh. Dia berpikir, tadi siapa ya? Akhirnya penasaran. Luar biasa. Hadirin rahimakumullah. Contoh yang lainnya, ya. Senyuman itu bisa juga
tentunya buat orang lain. Kata-kata yang baik itu buat orang lain. Ada kata-kata yang baik kan tadi saya sampaikan, kaulan layyina, ucapan yang lembut. Kaulan sadida, ucapan yang benar atau yang tepat. Kaulan baligho, kalimat yang menyentuh hati. Kaulan ma'rufa, kaulan karima, dan seterusnya. Suatu saat mungkin kita dihadapkan contoh ibu-ibu, ya, bapak-bapak pernah mengantarkan anaknya pertama kali mau mondok. Pernah kan? Ya. Ketika dia mau masuk asrama, ketika dia mau masuk ke pondokan, ada yang mungkin dihantarkan sampai pondoknya. Tapi ada orang juga anaknya udah besar mau kuliah, dia diterima di PTN misalnya, di Malang misalnya. Dia mau kos di Malang. Pertama kali nggak tega, ibunya yang ingin mengantarkan sampai Malang. Tetapi ada juga di antara mereka udah untuk melatih kedewasaan dia, kita hantarkan sampai stasiun kereta misalnya. Orang tuanya, abi, uminya, atau bunda dan ayahnya mengantarkan sampai Gambir. Sambil menunggu kereta, kira-kira apa yang disampaikan sang ibu? Apa kira-kira yang disampaikan? Paling tidak kaulan baligho, kata-kata yang menyentuh hati, yang bisa tertanam pada dirinya, yang ingat sepanjang hayatnya, insya Allah. Nah, nanti hati-hati, Malang itu sebuah kota yang kita tidak memahaminya, tidak tahu di sana bagaimana penjahatnya, tidak tahu bagaimana kehidupannya, tidak tahu bagaimana keamanan dan lain sebagainya. Jangan lupa ya nak sholat, jangan lupa ya baca Quran, jangan lupa ya liko, ya gabung dengan di sana dengan dakwah kampus, insya Allah, ya. Nah, kalimat-kalimat itu kaulan baligo, kalimat-kalimat yang baik, tutur kata yang baik akan sampai hatinya. Maka ketika sang anak sedang dalam keadaan sunyi, sepi, tidak ada teman, akhirnya dia akan teringat kata-kata sang ibu tadi, sang umi tadi, sang bunda tadi. Ingat sholat, ingat ngaji, jangan lupa liko, jangan lupa baca Quran, jangan lupa kebaikan, dan sebagainya. Ingat, itu salah satu di antaranya, menusuk hati. Para pemirsa, saudara-saudaraku dimanaku Anda berada, sebentar lagi kita akan memasuki maghrib tentunya. Contoh lainnya ya, bahwa kalimat-kalimat magic ya perlu ditanamkan kepada anak kita. Contoh, minta maaf. Contoh, terima kasih, syukron, jazakallah, dan lain sebagainya. Kalimat-kalimat yang membangkitkan hati, ya. Itu adalah akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Baik, pesan terakhir dari kami, ya, banyak yang terlupakan di antara kita tentang akhlak ini. Bahwa akhlak itu adalah perlu contoh, perlu teladan bagi seorang tua. Seorang teladan dari para orang tua, dari guru, dari siapapun, supaya anak-anak kita, para santri, anak didik kita, kawan-kawan kita mengikutinya. Bagaimana menciptakan anak kita sebagai role model, supaya tetangga kita juga mengikuti, anak-anak teman-teman sebayanya juga mengikuti, dan sebagainya. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Wala tusair khaddaka linnas, dan janganlah kamu memalingkan muka di muka bumi karena sombong, dan jangan pula berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang angkuh dan sombong. Apa maksudnya? Begini, ketika orang bertatap muka dengan yang lain, di samping kita mengeluarkan kata-kata yang baik, ketika diajak bicara, maka kita jangan sampai kita memalingkan muka, karena itu tidak sopan, karena itu termasuk orang yang sombong. Ketika kita bicara nasihati orang tua, mestinya kita menundukkan.
menundukkan pandangan kita agar meresap nasihat itu ke dalam diri kita. Maka ketika kita sedang diajak bicara dengan teman sejawat kita, sejajar dengan kita, tataplah mata dia. Berikanlah eye contact, ya, pandangan yang manis supaya mereka juga bisa mendelivery kalimatnya baik terhadap kita dan kita lebih bisa paham. Itu cara contohnya. Bagaimana kondisi seperti itu? Nah, lalu kemudian pesan yang terakhir dalam pertemuan kali ini, wabillah rahimakumullah, anak-anakku, sahabat-sahabatku, saudara-saudara, saimin saimat. Ya. Sekarang bagaimana kita supaya tersenyum manis, supaya kita bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, yang benar, jujur, tidak ghibah, tidak memfitnah. Lalu kemudian orang senang dengan kita karena perangai kita, karena wajah kita berseri-seri, wajah kita senantiasa ceria. Ternyata adalah dari hati kita. Kalau hati kita tidak benar, maka akan keluar kata-kata yang tidak benar. Ibarat cerek nih. Kalau cerek ini ternyata isinya sirup, dituangkan ke dalam gelas, maka akan keluar sirup. Tapi cerek ini kita isi dengan kopi, kita keluarkan, tuangkan ke dalam gelas, maka akan keluar kopi. Kalau ternyata cerek isinya air putih, demikian pula jus, demikian lainnya, sesuai dengan isi hatinya. Oleh karena itu, bagaimana supaya kata-kata yang baik terus mengalir dari mulut kita, dari lidah kita, dari lisan kita, dan kita senantiasa ceria, bahagia selalu. Maka syaratnya adalah bagaimana memperbaiki hati kita. Innal jasadi mudghah. Fa idza saluhat jasadu kullu, wa idza fasadat jasadu kullu. Ala wa hiya qalbun. Sesungguhnya di dalam jasad manusia terdapat segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila segumpal darah itu rusak atau busuk, maka busuklah seluruh anggota tubuhnya. Jadi, ibu-ibu yang sedang di dapur, anak-anakku yang sedang ada di meja makan, yang sedang nonton TV semuanya, ya, untuk supaya kita tampil ceria, smart, ya, dalam puasa tetap tersenyum dan lain sebagainya, sedikit demi sedikit tazkiyatun nas, bersihkan hati kita, bersihkan dari kita dari rasa suudzon kepada orang lain, bersihkan diri dari hati kita, bersihkan semuanya, hati kita supaya bersih, ya, hati kita supaya bisa, ya. Bagaimana membersihkannya? Tentunya dengan amalan-amalan, ya. Contoh, di bulan Ramadan ini ada zakat. Zakat fitrah itu mensucikan diri, ya. Mensucikan diri supaya bersih hatinya. Kalau zakat mal jelas untuk membersihkan harta, ya. Qad aflaha man zakaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya, orang yang membersihkan kolbunnya, orang yang mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dasaha. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Siapa di antara mereka itu yang mensucikan dirinya? Kalau hatinya bersih, insya Allah lisannya bersih, ya. Maka senyumannya manis, kata-katanya manis, insya Allah kita bisa diterima dimanapun kita berada. Insya Allah kita tidak punya musuh dengan siapapun. Dan inilah prinsip hidup. Hadirin rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa berperilaku, ya. Dan saudara-saudaraku masih menunggu 10 menit untuk waktu berbuka puasa, ya. Bersabar dulu, ya. Bersabar dulu anak-anakku. Bersabar dulu para pemirsa semua. Ya, insya Allah yang punya kita bisa menjaga wudhu, yang bisa tadarus, bahwa menjelang Ramadan ini, menjelang berbuka ini adalah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.